Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam bakti cinta. Pada malam hari ini kita akan meneruskan perbincangan tentang Qadim dan Baharu, di mana kemarin sudah diterangkan bahwa Qadim Baharu, kitab Baharu, agama Qadim, agama Baharu, Tuhan Qadim dan Tuhan Baharu. Nah, kali ini apa sih sebetulnya Qadim dan Baharu? Karena pada dasarnya orang-orang, saya sendiri ya, tidak pernah tahu apa itu Qadim dan Baharu sebelum tahu tentang syairnya Mbah Gus Dur. Nah, untuk itu apa sih Qadim dan Baharu itu? Syairnya apa ya syairnya? Al-Quran Qadim wahyu minul ya, tanpa tinulis bisa diwaca, iku wejangan guru waskita, den tancepake ing jero dodo, den tancepake ing jero dodo. Baik, bismillah, alhamdulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Jadi Qadim dan Baharu, terutama Qadim ya, kaitannya dengan Quran Qadim, kitab Qadim, agama Qadim, Tuhan Qadim, berhadapan, berhampiran, berdampingan dengan Baharu ya, dengan Baharu. Nah, memang selama ini kita apa kalau nggak masuk tarekat itu nggak ngeh ya, nggak penting itu apa Qadim apa Baharu. Ternyata setelah masuk tarekat itu ada satu yang harus jangkau, satu hal penting ya, penting dan vital sebenarnya, karena Tuhan Qadim itu Tuhan yang laisa kami risaiun, yang tan keno yopo, yang Tuhan suwung dan sebagainya itu justru ada di situ. Jadi kata kuncinya tadi itu sing Qadim tanpa tinulis bisa diwaca, jadi bukan Quran mushaf, dan itu ternyata den tancepake ing jero dodo. Di dodo inilah adalah sebenarnya itu adalah terjemahan daripada sodrun atau sadrun ya. Bagi kita adalah lafaznya sadar ya. Sadar, tapi kita mana menjadi kesadaran. Ternyata ada kesadaran yang itu kesadaran paripurna, yang sifatnya qadim, yang itu real time, baku, mutlak dan kekal ya. Dan itu pasti real time karena tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Yang itu den tancepake ing jero dodo itu tadi sodrunnya kesadaran. Maka tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa itu lafal dari Quran, tapi makna yang paling pas dengan hasanah, dengan makna itu adalah hasanah di bangsa Indonesia, di Nusantara ini, yaitu kesadaran dengan kesadaran ruh ya, dibuka, diperluas. Yang selamanya kesadaran itu ada akal dan rasa atau pikiran dan perasaan saja. Nah, kata kuncinya tadi di dalam sodrun ya, di dalam sodrun yang kalau boleh kita review sedikit, yang kita kenal dari manakib ya, manakib dari para tokoh kan sering manakib. Jadi kalau lengkapnya itu ada di hadis qudsi ya tentang sodrun itu, yang ada 7 lapis ya, 7 lapis ya. Karena itu fi jaufi ibnu Adam, fi jaufi ibni Adam.
kosron. Nah, dalam rongga Adam Allah menciptakan mahligai kosron itu atau istana yang indah ya. Istana yang indah mahligai. Fil kosri sodron. Nah, di dalam mahligai itu ada sodron, ada dada, ada kesadaran. Karena nanti bentuknya adalah kosri jelas apa namanya rangka itu jelas fisik ya, fisiknya. Kemudian fil sodri kolban. Nah, fil sodri kolban di dalam sodrun atau dada yang letternya apa namanya dada, tapi itu kias sebenarnya adalah kesadaran, sadar, ada hati, ya ada kolban. Hati ada juga sasar. Enggak ya. Kalau bilang hati kita nanti kesasar karena hati bisa berarti hebat, bisa berarti apa lagi nih? Hebat liver ya juga hati juga, bukan yang itu tapi karena hati ternyata nggak di sini. Kalau hati lever nggak di sini, hebat nggak di sini, padahal ini dada. Jadi inilah kias yang mengatakan dada adalah kias kesadaran ya. Fil kolbi fuad ya, fuad di dalam kolbu itu ada fuad yang di dalam lagi. Fil fuadi itu sahof itu ya apa namanya gila cinta terpana sampai kira-kira gambarannya sahof itu perempuan mabuk ya mabuk kira-kira begitulah, mabuk yang seolah tidak sadar seolah-olah ya. Artinya kesadaran karena terpenuh puncak kesadaran pada yang kodim itu, barangkali maksudnya ke arah sana. Kemudian fil sahofi lub atau albab ya yang kita dengar liulil azhab yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakura fi khalqillah ya, dan itu liulil albab. Disebut ulil albab yang lub ya punya kesadaran yang tinggi ya. Jadi kesadaran sambungnya itu yadkurunallaha itu zikir pada Allah nggak pernah putus dalam segala keadaan. Ulil albab nyambung dari kecintaannya nyambung. Mulai dari fuad sudah mulai kecintaan karena fuad adalah apa namanya ini apa ya hati apa fuad ya ya hati yang dalam ya. Inti hati itu apa namanya? Nah itu sudah mulai cinta, sahof itu cinta, sudah mengandung cinta ya. Kemudian lub juga mengandung cinta. Jadi zikir juga zikir yang mengandung cinta. Baru fil lub dari albab tadi ya, kita lub nggak terkenal ya, tapi albab itu jamak dari lub adalah albab, liulil albab, orang yang punya kesadaran tinggi dan punya kecintaan. Ada sir, ada rahasia di dalam. Karena sir itu paling di dalam. Kemudian baru ada sir, ada ana ya, ada ana aku, ana ego ada di situ ada. Inilah kedalaman daripada isi sadrun atau kesadaran, ada 7 tingkat, 7 lapis itu. Jadi kata kuncinya pada kolbun tadi ya. Jadi yang ditancapkan langsung ke dalam hati. Lah, ketika mengajar ke dalam hati ini kita ingat ada di surat Baqarah surat 30-an kira-kira. Yang dikatakan bahwa apa namanya? Mangkul mangkana atuwali jibrila fa innahu nazalahu ala qalbika bi idznillah. Musaddiqal lima baina yadi wa busra wa huda lil muttaqin walil mu'minin ya itu ya. Intinya adalah ada satu pengajaran, satu penghikmahan, memberikan hikmah kepada manusia yang Jibril langsung mengajarkan ke dalam hati. Fa innahu nazala ala qalbika, kepada qalbumu biidznillah musaddiqon sebagai pembenar wa busra, kabar gembira lil mengajarkan ilmu itu ya. Ilmu lewat qalbu, langsung qalbu ya. Itu ininya pada dari qadim itu pada qalbu. Kemudian kita sambung dengan hadis, ada hadis yang berkata al ilmu ilmani, ilmu ada dua ilmu. Al ilmu ala lisani fadzalika hujjatullah ala bani Adam, itu ilmu yang di lisan yang sifatnya hujah. Ilmu kafruh, ilmu apa namanya? Deskriptif ya, literatif ya. Kemudian apalagi naratif ya, itu ilmu yang merupakan hujah
Allah bagi Ilmu Bani lisan. Adam, argumen-argumen ya, argumen-argumen. Yang kedua, ilmu fil qalbi, bukan alal qalbi ternyata di sini ya. Jadi rahasianya apa di situ? Al ilmu fil qalbi fadzalika ilmul nafi. Ya, ilmu yang bermanfaat atau yang memberi manfaat. Ya, berarti tadi apakah yang dalam lisan deskriptif, argumentatif, apa Itu tidak tif bermanfaat. itu tidak bermanfaat, ya itu monggo nanti tanya kepada yang buat. Tapi itulah ternyata perbandingannya adalah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang hujah ya, hujah dan yang itulah ilmu yang masuk ke dalam kolbu ya, dalam kolbu yang di dalam sodrun atau bahasa anunya biasanya adalah dada ya, tapi bukan dada apa namanya fisik, karena fisik tidak mungkin diperlebar. Kalau kita lihat dengan alam nasroh laka sodrok itu nggak mungkin diperlebar ya. Itulah mengarahnya kita kemana lah. Kenapa tujuannya adalah kita kodim? Kita kodim inilah yang memberdayai apa namanya agama tauhid ya. Kita kodim yang memberdayai agama tauhid ya. Kitab tauhid, Tuhan tauhid, gitulah sebenarnya tauhid. Yang itu adalah namanya esa ya, yang maha esa, yang maha esa. Justru disinilah kalau kita bersadaran dengan kesadaran yang kodim, kitab kodim, agama kodim, Tuhan kodim ya, yang itu sifatnya laisa kami disayun, itu akan mencapai Tuhan yang esa ya. Sebagaimana amanat Pancasila pun, Pancasila juga yang pertama apa? Satu, Ketuhanan yang maha esa. Jadi agama apapun, apa namanya ibadah apapun harus ketemu Tuhan yang kodim ini. Berarti yang esa ya. Apa, negara ini memang sudah pas ya. Kayaknya disiapkan oleh ya, Tuhan untuk bisa bahwa menerima kita kodim yang harus menemukan Tuhan yang esa ya. Jadi berbagai agama apapun tidak masalah karena nanti menyimpul menjadi Tuhan yang esa itu ya. Tuhan yang esa, disitulah amanat Pancasila. Dan mungkin ya bukan sekedar ini ya. Apa namanya karangan Profesor Supomo, Insinyur Soekarno, karena juga itu kita harus berkeyakinan itulah rahmat Allah ya, rahmat Allah, sebagaimana kemerdekaan itu juga rahmat Allah, Tuhan yang bukan hasil semata-mata perjuangan saja, tapi rahmat Allah. Atas rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Itulah bunyi pembukaan Undang-Undang 45 yang dulu kata guru, kata dosen saya itu, dosen hukum tata negara itu, kajian itu dulu pembukaan UUD yang akan dijadikan naskah proklamasi katanya begitu. Maka pas namanya adalah rahmat. Jadi Allah menjadi rumusan Pancasila ketuhanan yang maha esa itu adalah sebuah keniscayaan, adalah rahmat Allah. Jadi bisa dipandang ini rahmat Allah adalah rahmat yang kodim ya untuk bangsa ini. Tinggal PR kita itu menemukan Tuhan yang esa itu, Tuhan yang tauhid itu, meskipun berbeda-beda label nama agamanya, tapi mesti menemukan ketuhanan yang maha esa. Inilah salah satu yang bisa kita ambil hikmahnya. Kenapa kita harus berkesadaran dengan Tuhan kodim? Karena Tuhan yang esa itulah Tuhan yang kodim ya, sebagai pengamalan rahmat dari Allah dan akan menjadi sebuah peradaban yang rahmatan lil alamin yang itu ya. Ini sangat gaduh sekali karena ketuhanan yang maha esa dan tidak pelak lagi. Nah, ini bangsa Indonesia semoga ini menjadi dambaan dunia, menjadi rahmatan lil alamin. Itulah pentingnya Tuhan kodim. Yang lebih dari itu, kita deskripsinya ada Tuhan baru supaya mengenali bahwa kita sebenarnya apapun bertuhan ya, kita tidak bisa lepas dengan bertuhan toh, karena status kita adalah liyak buduni, pasti menjadi abdi, dan yang diabdi ini pasti ya Tuhan, raja pun menjadi Tuhan gitu kan, Tuhan yang sifatnya baharu. Jadi kita menyadarkan Tuhan bahwa kita sedang bertuhankan baharu. Kemarin kita bahas salah bentuknya adalah sebuah kecintaan, cinta atau bentuk hobi.
itu kita sedang bertuhan-tuhan baharu. Cuma kalau kita tidak sadarkan bahwa ada Tuhan baharu, ada Tuhan kodim, kita bertuhankan baharu ini akan menjadi hijab penghalang untuk mencapai Tuhan kodim yang maha esa, itu tadi yang tunggal ya, hingga Tuhan untuk menjadi semua menemukan sebagai amanat tadi bisa menemukan Tuhan yang esa mana, sehingga kita tidak mempermasalahkan apa agamamu, tapi bisa mencapai Tuhan yang kodim, Tuhan yang esa, ya, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Nah, untuk mencapai Tuhan yang satu itu memang dalam praktek Thariqah ini kita harus menemukan wasilah, ya. Tuhan yang esa itu tadi harus menemukan wasilah, yaitu penghantar, penghubung. Karena apa? Tuhan yang kodim itu tempatnya yang tidak terjangkau oleh akal dan perasaan kita, yang berada di Malaika Yaumiddin, yang pada di puncak aras tertinggi. Dan Tuhan menyatakan surat Sulaiman 1, tidak mungkin manusia berjalin langsung kepada Allah kecuali lewat wahyu, itu tadi. Ya, wahyu, wasilah ya, namanya wasilah, bentuknya wahyu. Min waro ini hijab. Kenapa disebut hijab? Ada dua, karena yang baharu ini hijab itu ada di balik baharu ya. Itu min waro ini hijab, yang Rasul lah yang dibawa oleh Rasul. Nah, kalau bahasa eksaknya memang metafisika min waro ini hijab itu. Kalau kembali kepada tadi adalah cinta, melalui cinta. Nah, cinta yang metafisika toh? Ya. Cinta kan juga metafisika yang ada di dalam diri kita itu. Nah, apa yang bisa memantik atau memantik atau sekaligus mengangkor, gretel ya, adalah kesadaran roh yang sudah dibangkitkan. Karena kita ada roh ya, yang kita selama ini tidak kita hiraukan. Karena tanpa roh nggak ada akal, nggak ada rasa. Tapi roh tidak diberi ruang dan kesempatan untuk dicerdaskan supaya ketemu dengan Tuhannya roh ya. Tuhannya roh yang Tuhannya kodim sana ya. Itu kita supaya bisa berjalin ya, bisa menyadarkan berkesadaran supaya roh kita berkesadaran. Nah, berwasilah itu kita dengan cara induksi. Induksi itu apa ya induksi? Diberdayailah. Diberdayai oleh yang sedang punya, yang sudah berhampiran, yang sudah berwasilah ya, sudah berhampir akan Allah. Nah, wasilah zaman dulu itu dibawa oleh Rasul. Oleh Rasul zaman dulu, Rasulnya adalah satu. Muhammad Rasul, Muhammad tiga ya, Muhammad Nabi, Muhammad Rasul, dan Muhammad Abduhu. Ya, karena syahadat kita juga asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Ada Muhammad abdi, dari status abdi kita mengikuti status abdinya Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita mengikuti, karena ada satu ayat juga menyatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah Muhammad sebagai abdun itu, Muhammad sebagai rasul itu yang sudah berjalin ya, dan Muhammad sebagai nabi yang sekarang diwariskan kepada waris nabi, para ulama ya, ulama waris nabi. Nah, itulah yang menjadi wasilah. Persoalannya nanti harus kita pecahkan. Kalau kita sudah beranggapan bahwa Rasul sudah mati, padahal Rasul itu adalah jalinan wasilah antara Allah dengan hambanya Allah di arah sana, hamba di dunia ini, Allah di kodim sana, hamba di baharu ini. Kalau Rasul sudah mati, ya itu dia persoalan beratnya ya, karena kita anggapan selama ini Rasul sudah mati gitu kan ya. Kita gampang saja untuk melogika supaya itu ibarat presiden ya, presiden tidak mungkin mati, tapi yang mati adalah pemangku presiden. Gambarnya tapi ada adalah seperti itu. Rasul di zamanmu, di setiap zaman. Nah, itu memang penafsiran satu sih, kalau mereka nggak terima ya, karena bunyi-bunyiannya kan inilah qaja'akum rasulun min anfusikum ya. Datang kepadamu adalah rasul ya. Tentu memaknai kalimat itu harus dibawa ke keadaan yang dulu, tidak serta-merta dibawa keadaan sekarang. Keadaan dulu apa fungsi rasul? Oh, penghubung antara
hamba di alam baharu ini dengan Tuhan Qadim di alam Qadim sana. Penghubungnya lewat itu. Mutlak ya. Karena tidak mungkin Allah berjalin langsung. Harus mutlak, harus ada itu. Sehingga karena faktor mutlak di zaman kapanpun sepanjang masih ada manusia, masih ada hamba, berarti masih ada fungsi Rasul walaupun tidak keberatan disebut sebagai Rasul. Tapi punya kualitas yang sama menjalin itu pasti ada ya. Dan bahkan jin pun ya ada rasulnya ya, setan pun ada rasulnya Setan pun ada rasulnya, malah malaikat kalau ada, saya lupa alatnya ya, lupa ayatnya, bunyinya begini. Kalaulah di bumi ini ya, di bumi lah di bumi ini, di atas bumi ini dihuni oleh malaikat, maka Allah akan menurunkan rasul dari kalangan malaikat. Kalau setan itu kan jelas ya, ada ayatnya. Tapi itu untuk yang kafir. Ya, tapi kan tetap ada. Ya. Itu loh. Apa namanya? Arsalna sayatina alal kafirina ta'uzuhum azza ya. Bagi orang-orang kafir ya setan. Tapi kita kan tidak menyerang untuk menjadi orang kafir ya. Kita mengajak untuk mereka bertemu untuk manai. Nah, yang ketiga, justru kita akan memaknakan bahwa udkhulu fisilmi kafah ya, dengan mengenalkan Tuhan Qadim ini supaya karena ada lahir, ada batin, ada baharu, ada Qadim, supaya kafah adalah kita mengikuti, menemukan atau menyadari atau mengisafi ada Tuhan Qadim sana yang sifatnya mutlak, baku, mutlak dan kekal plus real time. Karena roh tidak mengenal sekat ruang dan waktu, baru tersekat oleh ruang dan waktu. Jadi supaya kita memaknai. Jadi samping tadi kita memaknai bunyi Pancasila yang itu Pancasila bukan sekedar rumusan dari para founding pendahulu kita, pahlawan kita, tapi itu adalah rahmat dari Allah yang kita sekarang baru bisa membaca, bisa memaknai. Itulah kita ungkap, kita angkat adanya Qadim baharu, Tuhan Qadim Tuhan baharu, agama Qadim agama baharu, kitab Qadim kitab baharu. Karena tidak diajarkan lewat Qadim ini, tidak diajarkan lewat baharu yang tertulis ya. Kalau kitab tadi tertulis ya, kalau Qadim tidak tertulis. Sehingga tapi bisa ini pun diajarkan melalui roh. Roh ya, karena roh ada di kolbu. Karena roh kita itu memang Tuhan tidak mendelegasikan urusan roh ini, apa namanya, yas'alunaka anir ruh qul ruh min amri rabbi, roh urusan Tuhanku. Tapi kamu diberi ilmu sedikit tentang roh, yaitu roh yang ada pada kamu diri kamu itu. Nah, itulah jalinan ruh ya, ada berarti faktor ada Qadim, sekolah ruh itu ya. Ada sekolah ruh, kira kalau digampangkan seperti supaya kita cerdas, kesadaran roh ada ya. Kesadaran akal ada, kita kemarin sudah bahas berkali-kali, kesadaran rasa ada, dan sekarang kesadaran ruh dengan wa ayyadahum biruhi minhu, untuk syarat menjadi mukmin, modal menjadi mukmin. Nanti tanpa ditancapkan itu nur iman nur kitab, roh iman roh kitab, maka tidak bisa menjadi mukmin. Itu kalau betul tadi ya, singirnya Mbah Gus Dur itu dintan cepake ing jero dodo. Lah itu termasuk yang menyadarkan Mbah Gus Dur itu ada yang Qadim tadi. Jangan-jangan itu juga bukan ucapan Mbah Gus Dur, juga rahmat dari Allah. Karena toh apapun yang berafal juga Allah, yang bersifat juga Allah, dan zat juga zatnya Allah segalanya. Tapi dengan catatan kita menemukan menyadari ada yang Qadim. Untuk mencapai Qadim harus ketemu wasilah ya, penghubung, penghubung, pembawa atau apa nih, penghubung yang penting untuk menjalin ya, atau gampangnya wasilah itu ya Shirathul Mustaqim itu tadi, jembatan ya, yang menjembatani dari alam baharu ke alam Qadim. Bukan sekedar dari apa tadi biasanya itu, tapi monggo saja ya, dari neraka ke surga gitu, tapi alam baharu ke alam Qadim. Dari dunia ke surga melalui neraka. Ya gitu-gitulah.
Nanti kita akan lebih asik lagi, ternyata dunia neraka dan surga juga di sini-sini juga ya. Bukan Ya, besok-besok dengan juga nanti. ayatnya itu selesaikanlah nerakamu di dunia. Ya, itu neraka di dunia, neraka di. Jadi semua yang ada di kitab baharu itu sifatnya kias ya. Harus ketemu sifatnya yang kodim. Yang kodim adalah laku, lakon apa tadi? Laku, lakon, event. Atau nek cara Jawa kon gawe, duwe gawe ngono lho. Proses ya. Proses cara kon duwe gawe. Ini kalau mau kita sebut kejadian itu konotasi negatif ya. Nek Jawa namanya dumadi. Dumadi dengan lakon-lakon. Itulah pentingnya kita bicara kodim untuk menyadarkan bahwa ada untuk bisa menjangkau rahmat Allah, ketuhanan yang Maha Esa ya. Itu bisa rahmat Allah, kitab kodim tanpa tulis bisa diwoco ya. Itu juga semua dalam rangka memaknai rahmat Allah, memaknai rahmatan lil alamin. makna rahmatan lil alamin, untuk memaknai udkhulu fi silmi kafah, untuk menemukan Tuhan yang esa walaupun dengan berbagai-bagai agama harus ketemu. Saya kira ini bukan saya kira, yakin ini PR kita semua supaya kita ketemu yang kodim dengan berbagai upaya sehingga menemukan satu titik, yaitu ketemu wasilah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Cirinya itu harisun 'alaikum bil mukminin ya. Intinya si wasilah itu menghendaki kamu menjadi orang mukmin ya, menjadi bermukmin. Itu ya pentingnya maknanya kita bicara kodim dan baharu ya. Tentang ini sekali lagi bisa ketemukan tentang praktek torikoh, mulai praktek torikoh ya, praktek torikoh, karena torikoh itu 100% praktek yang itu hanya ada di Quran kodim ya. Quran kodim cuma ya membacanya bisa lewat kitab baharu dengan catatan kompet ya, tapi pemaknaannya tadi sodrun aja tidak serta-merta bisa dibaca di kamus loh ya. Tapi ternyata bisa kita angkat dari praktek Quran kodim, praktek toriko Naksabniyah Kholediyah Al-Mahdiyah Nusantara. Itu nanti kita bicara di tema yang lain, mungkin yang tentang kesadaran kah atau tentang sholat kah, karena kita untuk jadi muslim menjadi mu'min itu dengan lewat sholat. Nanti disambung di pembicaraan berikutnya tentang apa itu, nanti setelah nanti wahyu yang turun atau bisikan yang diberikan kepada kita, yang itu nyatanya wa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah ya, musaddiqan lima baina yadayhi wa busra wa huda wa busra lil mukminin boleh mutakin ya, mukminin ya, mukminin ya. Ternyata tetap mukmin juga ya. Intinya tapi untuk mencapai mukmin tetap pakai kodim ya. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.